Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku SMA Negeri 1 Bongas di mana berada, mungkin masih ada yang di rumah, semoga bisa mendengarkan atau melihat dalam proses belajar bahwa kita saat ini dalam keadaan wabah, ya, penyakit itu virus corona yang melanda di negara kita ini, yang saat ini belum berakhir walaupun sudah banyak korban, dan kita sebagai umat Islam atau yang beriman selalu berdoa kepada Allah, semoga kita dijaga dan diberi keselamatan dari wabah virus corona, karena apapun yang terjadi di dunia adalah izin dari Allah. Mungkin terjadi wabah ini ada maksud lain Allah, karena sesungguhnya kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu karena disebabkan karena perbuatan manusia. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Bongas di mana berada, sebelum kita belajar terlebih dahulu mungkin untuk kelas 10, ya. Ini kelas 10 untuk pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, adalah saya yang megang atau yang diberi tugas untuk mengajar PAI di kelas 10 baik IPA maupun IPS. Ya, sebelum kita belajar, karena mungkin kalian belum kenal, ya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu, walaupun secara singkat, ya, singkat tapi padat, ya. Karena apa? Karena pepatah mengatakan tak kenal takkan sayang, tak sayang kan tak cinta, ya. Ya. Perkenalan untuk nama saya itu Turyana, ya, lahir di Bongas, tempatnya di Blok Penanggul, tanggal 12 bulan 2 1970. Berarti usia saya sekarang sudah pas 50 tahun, ya. Oke, kita masuk kepada materi, ya. Untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Bongas di mana berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon untuk siswa dan siswi sebaiknya disediakan alat tulis, ya. Untuk materi yang pertama untuk kelas 10, ya, kelas 10 itu bab yang pertama itu di dalam buku paket, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, itu kalimatnya, aku selalu dekat dengan Allah. Nah, ini materi ini kalau kita kaji sangat dalam, ya, sangat dalam sekali. Aku selalu dekat dengan Allah. Nah, apakah bisa kita dekat dengan Allah sedangkan Allah itu, ya, Allah itu tidak bisa bertemu secara kasat mata, ya, tidak bisa, ya,
bertemu secara konkret, ya. Karena Allah itu, ya, adalah sang kholik, pencipta alam semesta. Nah, jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa saja yang titelnya sebagai utusan Allah pada waktu itu sebelum ada Nabi Muhammad, itu Nabi Musa tidak bisa bertemu langsung dengan Allah, ya. Makanya Nabi Musa pernah langsung, ya, berkalam, artinya hanya berdialog dengan Allah, suruh melihat Allah itu suruh melihat ke atas gunung. Nabi Musa melihat di atas gunung, ternyata wujud Allah tidak terlihat, tapi gunungnya itu hancur, ya. Gunungnya hancur, bayangkan, ya. Maka kita sebagai manusia biasa tidak bisa dekat dengan Allah secara konkret, secara nyata, secara lahir tidak bisa. Jangankan Allah, ciptaannya Allah saja di dunia banyak yang tidak terlihat, ya, ya. Ciptaannya Allah, ya, ya. Angin tidak bisa dilihat, ya, banyak sekali. Tetapi kita dekat dengan Allah itu bukan berarti dekat secara dohir, tetapi di sini batin, ya, secara batin. Karena batin itu lebih utama daripada dohir. Batin itu lebih utama daripada dohir, ya, ya. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirullah, apabila disebut nama Allah, itu hatinya gemetar. Nah, itu berarti kontaknya kontak batin, ya. Karena batin itu lebih penting, lebih utama daripada dohir, ya. Contoh, kita mendengar pada waktu datang waktu sholat, terdengar ada suara adzan, panggilan untuk sholat. Nah, banyak orang mendengar, ya, apalagi, ya, di waktu-waktu maghrib saya sering, ya, di waktu-waktu ada panggilan adzan di waktu sholat, banyak orang mendengar, ya. Apalagi sekarang adzan itu seluruh, ya, di musola, di masjid itu ada pengeras suara, pasti mendengar, pasti. Tetapi mendengar ini tergantung orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar itu imannya kepada Allah itu ada, kuat, maka panggilan batinnya, oh iya, ini panggilan dari Allah, panggilan Allah untuk kita melaksanakan kewajiban sholat. Baru kita, ya, berangkat, ya, bergegas menuju tempat sholat. Tapi banyak orang yang mendengar, ya, tetapi dia diam saja, sedang ngobrol, ya, terus ngobrol asik, tidak peduli ada panggilan Allah, ya. Sedang bermain, sedang bekerja, ya. Itu kenapa? Karena kualitas imannya itu tidak ada, atau imannya tidak ada. Makanya walaupun dengar panggilan sholat, dia selalu mengabaikan panggilan-panggilan pada waktu dikumandangkannya adzan. Nah, ini berarti dekat di sini adalah dekat untuk
berkaitannya dengan batin, ya. Karena Allah itu sesungguhnya dekat. Allah itu sesungguhnya dekat, ya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Di surat Ob ayat 16 itu dijelaskan pada. Nah, dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah, nah itu dijelaskan padahal, dan kami lebih dekat daripadanya. Itu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh, cuman kita manusia di dunia karena apa? Kebanyakan bahwa di dunia ini hilaf karena indahnya dunia, ya, indahnya dunia, sehingga apa, manusia itu lupa akan yang menciptakan. Banyak manusia yang lupa akan menciptakan. Makanya banyak orang yang tidak mengenal Allah. Maka di dalam fikih, dalam menuntut ilmu itu ada yang menuntut ilmu itu kewajiban fardu ain, ada fardu kifayah. Nah itu. Kalau fardu ain yaitu salah satunya fardu ain, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, oleh setiap pribadi. Contohnya wajib menuntut ilmu dalam hal mengenal Allah. Nah, ini banyak orang yang tidak mengenal Allah sekarang ini. Apalagi sekarang dunianya dunia sudah glamor. Manusia banyak mengejar materi dengan apapun, dengan cara apapun, karena ingin segala keinginannya, kepuasannya ingin terpenuhi, maka segala cara dilakukan untuk mencapai kepuasan duniawi. Tetapi tidak ingat bahwa dia itu yang memberi hidup kita adalah Allah. Contoh, yang memberi hidup adalah Allah. Ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah, diambil ruhnya oleh malaikat Ijrohil, manusia tidak bisa apa-apa. Ya, manusia tidak apa-apa. Diambil ruhnya. Ya. Jelas bahwa yang punya kehidupan, yang memberi hidup kepada kita seluruh manusia adalah Allah. Tetapi banyak manusia yang lupa daratan, lupa lautan. Karena dunia ini penuh fata morgana. Manusia tidak pernah cukup, ya. Selalu ingin, sudah terpenuhi, ada lagi keinginan, sudah terpenuhi, ada lagi keinginan. Nah, itu. Maka ya, untuk kita dekat kepada Allah itu kita harus belajar, ya. Ya, harus belajar, ya, bagaimana kita caranya dekat kepada Allah. Ya, jangan, ya, kita tidak tahu sama sekali yang menciptakan kita itu siapa, ya. Bukti daripada adanya Allah itu bahwa Allah itu menciptakan alam semesta, ya. Walaupun Allah tidak bisa terlihat, tidak kita bisa dekat secara dohir, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, dalam sifat wujud yang ada 20, pertama itu wujud. Allah wujud, kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat khudrat hirodat ilmu hayat sami'an basar kalam qadiron muridan sami'an mutakaliman, yang 20 itu. Ya, pertama wujud, bahwa Allah itu ada. Ya. Allah ada itu apa buktinya? Bahwa Allah itu, ya ini buktinya ada alam semesta. Karena apa, selama ini saya tidak mengetahui, tidak melihat bahwa Allah itu, bahwa bumi dan seisinya ini, alam seisinya diciptakan oleh nenek moyang kita. Tidak ada, ya, tidak ada keterangannya.
Yang ada itu, yang banyak itu keterangannya dan bukti konkretnya itu adanya Allah yang menciptakan, langit dan bumi, ya. Wallahu khalaqas samawati wal ard. Nah, dan Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah anjala minas samai fa ahya bihi ba'da mautiha. Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi fa ahya bihi ba'da mautiha untuk menyuburkan, ya, menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di bumi sehingga menjadi rezeki untuk manusia. Ya, banyak rezeki, ya. Bisa manusia itu ya mendapat rezeki dari pertanian, ya, mendapat rezeki dari laut, ya, dan banyak sekali. Nah, itu bukti bahwa Allah itu wujud, ya. Ada 3 untuk cara mendekatkan diri kepada Allah, ya. Memang banyak sebenarnya, tapi kalau di dalam buku paket ini ada 3, ya, cara mendekat kepada Allah itu adalah yang pertama dengan berzikir, ya, selalu ingat kepada Allah, berzikir, zikrullah, ya. Itu. Yang kedua dengan bertafakur. Dengan bertafakur, ya. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga dengan kena musibah, ya. Nanti saya akan ditulis dulu di papan tulis, ya. Sebentar, nanti kalau sudah ditulis saya akan menjelaskan kembali, ya. Kurang bahasanya. Ya, pertama cara mendekatkan diri kepada Allah itu dengan tafakur. Nah, ini kalau kita kaji sangat mendalam sekali. Tafakur. Apa sih tafakur itu? Tafakur itu merenung. Ya, merenung. Jadi merenung akan kebesaran Allah, merenung akan kebenaran Allah. Nah, tafakur ini sebenarnya sudah zaman dulu itu para nabi sudah ada yang selalu bertafakur. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu juga sekarang itu ilmu filsafat itu hasil daripada tafakur, ya, hasil daripada tafakur, berpikir, ya. Nah, itu Nabi Ibrahim itu pertamanya tidak mengenal Allah. Kenapa? Dia hidup, ya, semenjak kecil lahir itu sudah diasingkan, kemasukan ke dalam gua karena takut, ya, orang tuanya akan ancaman seorang raja yang dolim, yaitu Raja Namrud, ya, Raja Namrud. Maka diasingkan untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan. Sehingga apa? Allah menjaganya. Ketika Nabi Ibrahim sudah dewasa keluar dari gua, dia melihat ke dunia luar. Ternyata apa yang dilihat? Ada matahari, ada bumi, ada sinar, ada rembulan, ada bintang, ya, ada kehidupan. Sehingga dia berpikir, oh ya, kalau begini berarti dalam kehidupan itu ada yang maha kuasa, yang maha pencipta. Sehingga Nabi Ibrahim dengan dia akan menjadi seorang nabi. Nabi Ibrahim ini mencari suatu ajaran, ya, itu mengenal Allah, ya, mengenal Allah, ya. Nah, karena Nabi Ibrahim dengan proses percaya kepada matahari, ya, tidak jadi percaya kepada rembulan, tidak jadi, ya. Makanya terus menerus mencari kebenaran, yaitu sebenarnya siapa yang menciptakan alam semesta ini. Lama-lama dia baru menemukan, yaitu namanya, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta. Maka pada waktu Nabi Ibrahim, ya, menjadi, ya, musuh seorang raja, ya, karena pada waktu itu zamannya Raja Namrud itu menyembah kepada berhala. Nah, itu, ya, dengan tafakur satu. Nah, tafakur ini di Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu, dalam Isra Mi'raj itu juga Nabi Muhammad itu ayatnya menerangkan, ada tafakurnya. Tujuan Isra Mi'raj itu ada 2. Ya. Pertama, Nabi Muhammad diisrokan untuk menerima sholat. Yang kedua adalah untuk linuriyahu min ayatina. Nah, itu makanya suratnya pertama yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah itu. Yang kedua adalah linurahu. Jadi Nabi Muhammad itu naik ya ke langit lapis 7 sampai ke Sidratul Muntaha itu dari Masjidil Aqsa itu linurahu, Allah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ya. Sehingga apa, kalau orang yang hatinya suci, hatinya imannya sudah kuat, ketika berpikir tafakur, maka iman kepada Allahnya sangat ya, menambah atau meningkat, bertambah. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jaddathu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dilihatkan ayat-ayat Allah, maka jaddathum imana, imannya akan bertambah. Nah itu ya. Nah makanya pertama untuk tafakur. Sekarang banyak orang yang tidak tafakur ya. Walaupun alam ini ya banyak mengandung ya keajaiban ya. Bukti-bukti yang konkret yang terderangkan dalam Al-Quran, tapi manusia jauh. Karena apa? Karena manusia itu tadi sudah memahami kehidupan itu sudah tidak tepat atau tidak paham. Memahami kehidupan tidak paham. Hidup ini tujuannya apa sih? Kalau Allah menciptakan manusia tujuan apa? Untuk ibadah ya. Tapi boleh untuk mencari harta, boleh. Tetapi ibadah jangan ditinggal. Ikmalu li ka annaka tamutu abada wa ahmalu li akhiratika ka annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya. Tapi jangan lupa bekerjalah untuk akhirat tuh seakan kamu besok akan mati. Nah itu ya. Jadi kita harus banyak tafakur. Yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Allah ya adalah cara berzikir. Jadi kita harus banyak berzikir. Jangan sampai kita hidup ini satu hari ya, satu malam 24 jam sama sekali tidak ada berzikir. Hanya disibukkan dengan hal-hal dunia yang sifatnya sementara. Ya. HP tidak terlepas, internet tidak lepas ya. Apapun tidak lepas. Untuk mencari uang, tetapi untuk berzikir kita harus disisipkan. Apalagi kalau kita setelah subuh, ya kita harus selalu istiqomah membaca la ilaha illallah. Ya, karena dunia ini Allah akan mengambil adabnya untuk ditimpakan ke dunia, tapi Allah tidak jadi, karena kalau waktu subuh, kalau menjelang subuh ada orang yang berzikir, ya berzikir kepada Allah. Makanya Allah itu sebenarnya ingin menimpakan bala kepada manusia yang ada di bumi, tetapi ketika melihat, ya ada tiga, ya ada orang yang melemahkan, mengurungkan niat Allah itu. Pertama adalah wastagfirina bil ashar, orang-orang yang rajin berzikir. Ya, siang malam berzikir kepada Allah, maka Allah itu meredam, murkanya diredam, tidak jadi. Ya, terus apalagi? Karena Allah melihat ada bayi yang lahir. Ya, nah itu, karena masih banyak bayi yang lahir, maka Allah itu sebenarnya tidak jadi untuk menimpakan bala kepada manusia yang ada di bumi. Nah, karena yang namanya bayi itu masih suci, ya, belum ada dosanya, kasihannya, maka Allah itu tidak jadi. Nah, yang ketiga terakhir, bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan karena musibah. Nah ini biasanya orang ini baru kalau sedang musibah baru eling, ya, baru ingat kepada Allah. Kalau sedang tidak ada musibah, kalau sedang hidupnya dengan banyak uang, banyak kedudukannya tinggi, banyak uang, kebanyakan manusia lupa, melarikan Allah, melarikan Sang Pencipta, tidak bersyukur. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat kita, sering terjadi, ya. Makanya di dalam Al-Quran nanti dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun itu, nanti ketika kita mati itu sebenarnya itu kita itu nganyang ning Gusti Allah, ya. Ya Robbi laula akhartani ila ajarin qarim fa sadaqo wa aku minas sholihin. Hai Gusti Allah, semoga matiku diundur, ajalku diundur 1 hari saja. Untuk apa kata Allah? Wa aku minas sholihin, akan menjadi orang yang baik.
akan menjadi orang yang rajin sholat, ya, akan menjadi orang yang dermawan, rajin orang yang pandai menolong sesama, ya. Tapi Allah menjawab tidak bisa mati itu diundur walaupun 1 hari, ya. Idza jaa ajaluhum sa'ata la yastakhirun wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal tidak bisa dibelakangkan, tidak bisa dikedepankan. Itu ya, keterangan Al-Qur'an. Banyak sekali Al-Qur'an yang memberi penjelasan kepada kita manusia yang ada di dunia supaya manusia itu selamat, ya, dunia sampai akhirat. Itu ya. Ya, itu paham ya. Contoh para siswa yang ada di rumah, silakan kalau dengan pertemuan dengan saya, kalau PAI itu kalau kelas 10 hari Senin ya, sekitar jam 9 atau jam 10 ya harus siap, dan saya mohon siapkan alat tulisnya ya, siapkan alat tulis. Nah, itu baru permulaan saja, awal saja. Nanti kalau pembahasannya lebih dalam dan lebih lama ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktu ya. Saya sebelum ditutup, semoga siswa-siswi yang ada di rumah, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Bongas selalu diberi kesehatan oleh Allah dan semoga dijaga ya dari Allah, dari panca bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu a'lam, ilakumur thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.